Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa fil ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kemerdekaan. Shalawat dan salam marilah senantiasa semoga kita curahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat beliau yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, masih bulan Agustus, kita diingatkan pada satu kata yang sangat mahal, yakni merdeka, kemerdekaan. Kemerdekaan ini kata yang sangat mahal. Kemerdekaan ini tak lahir dari kenyamanan, kemerdekaan ini tak lahir dari kemudahan dan pemberian. Kemerdekaan ini lahir dari perjuangan, lahir dari perjuangan. Para pendahulu kita itu benar-benar sudah berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan air mata, bahkan nyawanya. Namun setelah kemerdekaan atas nama bangsa dan negara ini sudah diraih, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Untuk apa sejatinya kemerdekaan ini kita gunakan? Karena satu bangsa ini tidaklah cukup hanya merdeka dari penjajahan. Kita ini juga harus merdeka dari kebohongan, merdeka dari pengkhianatan, merdeka dari keserakahan, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari mental mengambil hak orang lain. Dan sebagai seorang muslimah tentunya kita pun bisa bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi perempuan, atau kalau ini keluarga besar wanita Islam, ya sudahkah kami menjadi wanita yang ikut menjaga kemerdekaan ini dengan iman, dengan kejujuran dan amanah.
Kenapa? Ya sangat memprihatinkan ya. Hari ini saya menulis kuliah duha tentang Maulid karena besok hari libur bertepatan 12 Rabiul Awal atau bulan Maulid. Itu hari di mana Rasulullah lahir dan juga sekaligus hari wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau dalam hitungan usia hijriyah itu tepat usianya itu 63 tahun, lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal dengan jatah waktu 63 tahun dan terjadinya sama-sama di hari Senin. Ini hari Senin tapi 11 Rabiul Awal. Kalau Senin pas 12 Rabiul Awal itu ya tidak hanya tanggalnya tapi harinya juga pas bersamaan. Hanya selisih satu hari kira-kira terkait dengan Selasa ya. Besok kalau kita peringati ya Selasa besok kira-kira itu tanggal merah dan di sanalah salah satu cermin untuk kita bersama karena Maulid itu kita akan diingatkan kepada sosok yang agung, sosok yang mulia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sebutkan ini jadi cermin sebenarnya karena di surah Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini uswah hasanah itu satu suri toladan terbaik. Jadi ini ajeng ngilu terbaik itu ya Rasulullah itu cermin. Tapi hari ini cerminnya terasa retak ya. Ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Muhammad, tapi kena masalah. Kemarin satu peristiwa yang cukup mengagetkan ya di salah satu lembaga pendidikan ya cukup masyhur di Jawa Tengah ini, daerah Purwokerto, Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman ini kebetulan rektor kemudian beberapa wakil rektor itu kena masalah, kena problem karena ternyata memanfaatkan kewenangan dan jabatannya dengan tindakan yang kurang terpuji yang mengakibatkan masyarakat ya cukup kaget karena ini urusannya bukan individu tetapi juga menyangkut lembaga dan lembaganya lembaga pendidikan. Di saat ketika orang banyak berharap kepada pendidikan, menitipkan masa depan generasi berikutnya itu kepada lembaga-lembaga seperti ini kan menjadi cemas, menjadi khawatir. Ini anak saya nanti akan dididik bagaimana dan kayak apa kalau kemudian yang mengelola, yang menjadi toladan dan memimpin ini adalah mereka yang tidak dalam posisi bisa menjadi toladan terbaik, toladan baik pada masa depannya. Makanya ini yang patut sama-sama kita renungkan. Kenapa Ustadz? Ya, makanya hari ini pun ya kebetulan Agustus bersamaan dengan Maulid, bulannya bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin bicarakan sosok yang betul-betul membawa kecerahan atas hidup, kemuliaan dan martabat yang tinggi dalam kehidupan ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah menjadi teladan terindah. Karena menjadi sangat indah juga kalau Anda dan kita bisa mengkaitkan kemerdekaan ini dengan perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul ini datang bukan hanya sekedar mengajarkan manusia beribadah, berhubungan dan mengenalkan Allah, tapi beliau juga membangun karakter integritas manusia itu
menjadi jujur, menjadi amanah, menjadi bertanggung jawab dan berani memperjuangkan kebenaran. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka kalau ada pertanyaan kira-kira ya, karena hari ini kan kita butuh juga untuk introspeksi diri. Mudah kira-kira menilai yang lain, tetapi kadang kita agak tertutup kalau harus menilai diri sendiri. Maka saya ingin bertanya, nggak perlu dijawab keras-keras ya Ibu. Cukup dijawab dalam hati saja. Pertanyaan yang pertama, ini urusannya dengan kejujuran ya. Kalau kejujuran kita ini diberi nilai rentang antara 1 sampai 10, berapa kira-kira pagi ini jenengan kepengen ngasih nilai tentang kejujuran kita kira-kira? 1 sampai 10 masa 3? Kita loh, kita itu masing-masing di antara kita. Halo? Jangan nilai suami lo ya. Jangan nilai anak. Jangan nilai tetangga, apalagi para pemimpin. Nilai diri sendiri saja. Enggak usah keras-keras, ada enggak keras-keras. Lah kan ditanya Ustadz, ini hanya jadi ukuran sebelum pertanyaan-pertanyaan berikutnya jenengan nanti renungan. Dan yang kedua, ada pertanyaan kedua juga. Kalau urusan amanah, amanah kira-kira nilai kita ini berapa? Kalau rentang penilaiannya antara 1 dan 10 kira-kira. Ya, saya minta maaf. Saya ingin lanjutkan ya, Anda sudah punya nilai masing-masing ya. Coba Anda renungkan nanti. Karena pertanyaan berikutnya yang ketiga, ini jauh lebih besar lagi. Kalau hari ini Allah akan memberikan kepada kita itu ibu masing-masing itu, kepada saya sebuah amanah besar kira-kira. Apakah kita ini benar-benar layak untuk menerimanya kira-kira? Ya, dengan nilai yang tadi Anda sampaikan. Halo? Kita tadi kan sudah menilai. Sekarang ditanya nih, awal dikasih amanah besar, kita layak gak kira-kira? Ya, terkadang kita ini ingin mendapatkan amanah, tapi belum tentu siap untuk mempertanggungjawabkan. Amanah berat palingannya. Terus saya katakan amanah besar. Hari ini kan tidak banyak orang yang berani mendapatkan amanah itu. Saat ketika amanah itu ditawarkan kan gitu. Kenapa ibu-ibu? Ya kadang orang kalau bicara tentang perjuangan itu pesan yang kuat itu ya mujahid, simbolitasnya pada para laki-laki. Tapi sebenarnya Islam itu tidak membedakan antara laki dan perempuan dalam urusan yang kaitannya dengan Allah, dalam tanggung jawab dalam kehidupan di buminya ini. Mereka hanya berbeda peran saja. Peran inilah nanti yang akan menunjukkan nilai. Tapi menjadi mujahidah itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Seringkali muncul pikiran kita ketika menjadi mujahid itu wong lanang kira-kira. Padahal perjuangan dalam Islam itu memiliki makna yang sangat luas. Seorang muslimah itu juga bisa menjadi mujahidah. Mujahidah itu apa tuh Ustaz? Itu perempuan yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah sesuai kemampuan, sesuai tempat dan bertanggung jawab. Sesuai tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya apa? Tempatnya bagaimana? Kemampuannya kayak apa? Ini penting. Maka seorang ibu yang mendidik anaknya dengan iman, itu mujahidah. Ketika ada seorang guru yang mendidik dengan ikhlas, itu yang mujahidah. Ketika seorang istri menjaga amanah keluarga, itu juga mujahidah. Seorang perempuan yang bahkan membantu suami untuk kemudian mencari nafkah yang halal, itu adalah mujahidah. Seorang muslimah yang menjaga lisannya,
dari ghibah, itu mujahidah tidak ya? Mujahidah juga ternyata. Seorang pemimpin perempuan yang menolak untuk korupsi, menolak untuk tidak jujur, itu juga mujahidah. Artinya apa? Ya banyak hal yang sesungguhnya akan kita bisa lihat itu. Bahkan kalau ada perempuan yang mampu menahan amarahnya, wal kadiminal wal afina, memaafkan, mau mampu memaafkan sesuatu yang sangat menyakitkan, itu ya mujahidah juga. Menjaga kehormatannya juga adalah melawan hawa nafsu, itu ya mujahidah. Tetap istiqomah, itu ya mujahidah. Betapa banyak medan perjuangan yang hari ini hadir dalam kehidupan kita. Nanti dibuka di Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Di antara kalam ayat itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu mencari keridhaan yang ada di sisi Allah. Ini jahadu 69. Surah Al-Ankabut ayat 69. Itu betul-betul kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah. Di orang-orang yang akan Allah tunjukkan itu orang yang mau bersungguh-sungguh, mau berjuang betul. Dan orang kalau berjuang itu akan dibukakan. Maka perhatikan kata tentang jahadu. Jahadu itu artinya apa, Ustaz? Itu bersungguh-sungguh. Dan perjuangan itu tadi saya sudah sampaikan, orang berjuang berjihad itu bukan hanya tentang mengalahkan musuh yang ada di luar dari diri kita, tetapi yang lebih besar itu bahkan adalah bagaimana orang bisa mengalahkan dan menundukkan hawa nafsunya, egonya, status irinya, malasnya, cinta dunianya, ingin dipuji, ingin dilihat, riak. Orang yang takut kehilangan jabatan, orang yang sulit saat berkata jujur dan berat itu sesungguhnya bisa mengembalikan amanah. Ini tantangan-tantangan yang ada dan hadir dalam kehidupan bersama. Makanya ada ayat penting juga terkait amanah ini, karena kita ingin terus bicarakan, karena banyak di antara kita ini tidak dalam posisi paham dan mengerti dengan baik. Coba dibuka nanti di surah Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab ayat 72. Ini Allah Ta'ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa'abaina ayyahmilna wa asfaqna minha wa amalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh, kata Allah, kami ini telah tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Allah telah tawarkan itu amanah kepada langit dan bumi, dan juga gunung-gunung. Maka semuanya itu makhluk Allah ini ciptaan Allah, itu ternyata enggan memikul amanah ini, dan mereka khawatir sekali akan mengkhianatinya, khawatir sekali akan mengkhianati. Lalu manusia memikul amanah itu, maka sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Lu kok bisa seperti itu, Ustaz? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini luar biasa sebenarnya kalau Anda mau merenungkan. Allah sejatinya ingin menggambarkan betapa beratnya amanah, betapa beratnya amanah. Langit itu tak mau mengambil, bumi tak mau mengambil, gunung-gunung pun berdiam tak mau mengambil.
tetapi manusia mengambilnya. Mengapa kira-kira? Karena manusia itu diberi pilihan. Manusia itu mereka tidak diberi pilihan. Dan kemampuan memilih juga berarti di sana ada tanggung. Jadi ketika kita milih itu ada tanggung jawab itu. Makanya kalau ditanyakan hari ini pada ibu-ibu, amanah apa yang terberat yang hari ini belum, yang terbesar saat ini pada diri kita kira-kira? Sebagai ibu kan, Anda anak-anak itu kan amanah itu. Sebagai ibu kan, sebagai istri kan. Kalau hari ini masih ada sang suami, Anda sebagai istri suami itu ya amanah juga. Anda akan menjaga kehormatannya, Anda akan, ya artinya kan ada hak dan kewajiban. Sebagai guru kalau hari ini adalah para guru misalnya, guru di lingkungan masing-masing, atau Anda hari ini sebagai pengusaha, sebagai pengurus organisasi ini amanah. Di wanita Islam ini amanah. Anda jadikan ketua, sekretaris, bendahara, pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan ranting, itu amanah. Sebagai anak, ketika Anda masih punya orang tua ini kan ya amanah juga. Anda lahir walaupun dari dirinya, tapi sebagai anak, Anda ada orang tua yang masih ada itu, ini amanah yang nanti akan juga ditanyakan oleh Allah. Apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu? Kan gitu. Sebagai saudara, bisa jadi hari ini Anda punya saudara-saudara. Saya tuh berapa waktu yang lalu ada yang nelpon lama itu, dari Ciputat, saya minta maaf. Dia cerita, dia berapa bersaudara, itu dia punya saudara perempuan yang nggak menikah, usianya sebenarnya udah 68 tahun, tetapi KTP-nya itu Ustaz 58 tahun. Loh, kenapa kok KTP-nya 58 tahun? Agar dia masih terus bisa bekerja. Nah, gitu. Tapi hari ini posisinya sudah sulit Ustaz. Itu seperti antara sadar dan tidak sadar. Dia di Sulawesi sana, dan tiba-tiba itu malam-malam itu ketika dia dari bawah itu nunggu di depan rumah dia dan minta untuk tinggal bersama. Itu sudah tinggal, tapi saya jadi stres Ustaz. Nah, kenapa itu? Wah, ini anak-anak saya jadi sewot, saya jadi pemarah dan lain sebagainya. Maka minta tolong loh, ngomong minta tolong. Saya titip ini saudara perempuan saya. Udah titip gimana ya? Karena ternyata saudara-saudara yang lainnya sudah membuat surat pernyataan tidak mau bertanggung jawab. Ini saudara perempuan. Usianya sudah 68 tahun, tapi karena dia nggak pernah menikah, nggak pernah punya anak, dan dia terus bekerja dengan sesuai kemampuannya. Saya nggak ngerti ceritanya kayak apa itu. Ya saya tunjukkan aja. Ini saya kasih nomor handphone, telepon di PMI peduli kira-kira. Kalau ini kebetulan ya mesti nanti akan tetap di cross check saudaranya siapa. Tapi kalau ini ya, nanti ada, kalau kewajiban masih ada keluarga ya 1 bulan paling tidak 1,5 juta kira-kira gitu yang harus dibayar dalam rangka untuk merawat. Proses perawatan masih bisa. Saya tanya sholat, ya masih sholat Ustaz, tapi yo sholatnya kalau menukai angka dijadus ya, itu tanda-tanda juga ya. Suruh mandi itu sulit. Ini kadang-kadang sakit-sakit seperti itu ya berat. Itu gitu. Jadi orang-orang yang hari ini hadir di sekeliling kita ini bagian dari amanah kita sebagai saudara, sebagai anak, sebagai suami, sebagai orang tua, kan gitu. Ini usaha, dan juga bisa jadi hari ini Anda juga dapat amanah dari sisi Allah berupa harta. Mungkin tabungan deposito itu amanah loh. Itu kan bukan milik jenengan ini. Itu titipan. Amanah itu kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan berpikir amanah itu hanya jabatan. Jangan berpikir jadi presiden, jadi menteri, jadi dirjen, jadi rektor, jadi kepala sekolah, bukan hanya itu. Tapi banyak hal yang jadi amanah. Anak itu amanah, harta itu amanah, ilmu itu juga amanah.
Jenengan ngaji tahsin tadi, wah alhamdulillah bisa saya ngaji. Mau diajarkan nggak kira-kira kepada saudara yang lain? Mau dihidupkan nggak di antara keluarga aktivitas ngaji bersama seperti itu dan seterusnya? Ini kan tantangan. Ini ilmu itu amanah. Ngaji seperti ini dapat apa? Sudah Ustadz, saya tadi sudah share status saya ngaji pengajian di Wanita Islam. Hanya share status posisi saja, tapi materinya sudah judulnya Ustadz Amanah Ustadz. Ini kan jadi masalah. Makanya waktu itu juga amanah. Kita dikasih waktu itu, nanti akan ditanyakan waktu itu kamu gunakan untuk apa kan? Waktu itu akan ditanya. Dan bahkan lisan kita ini, apa yang akan kita ucapkan itu nanti akan dipertanyakan. Mata kita ini, saya hari Sabtu kemarin lagi, jadi ada 2 Sabtu itu awal bulan Agustus itu diundang di tablik akbar, tetapi pesertanya 60-an itu tunanetra, nggak bisa melihat. Ini kisahnya lah, di daerah Danusuk, di daerah Serengan, di Danusuman kalau nggak salah alamatnya, di depan rumahnya Pak Franciscus Caverius Santo, itu ketua yayasannya itu Kristen, Katolik, tetapi jadi Muslim, mualaf dia, mualaf. Nah, Mas Santo ini saya panggil sering Mas Santo itu oleh Allah seorang pemusik. Dia suka ngasih aransemen atas syair-syair lagu, dan biasanya prosesnya jual beli aja. Dia nggak peduli dengan hak cipta karena dia mengakui keterbatasan. Dia punya mata dan seterusnya itu karena dia buta sejak lahir. Tapi Allah kalau ngasih kekurangan di satu sisi, di indera tertentu, biasanya dikuatkan di indera yang lain. Dan tunanetra itu biasanya yang kuat kalau nggak pendengaran, itu raba. Jadi makanya baca Quran itu, mereka punya Quran namanya Quran Braille itu, bentuknya titik-titik. Jadi orang raba malah bingung itu itu gitu. Braille. Terus juga rasa. Jadi rasa ini ya, seni itu kadang-kadang menjadi sangat tinggi. Dia termasuk orang yang ahli di bidang musik, main organ itu mahir betul, dan sering menciptakan lagu. Didi Kempot almarhum itu konon ceritanya banyak lagu-lagu dia yang ya dia bayar sama Mas Santo ini, FX Santo itu tak tuku ki ono saire kalau ngene kayak ono aransemennya. Ini habis sudah dibeli sudah nggak peduli dia, jadi hak ciptanya terus jadi viral ya urusan. Lah kok bisa jadi Muslim kenapa? Itu sebelumnya punya istri, istrinya salah satu penyanyi yang sering dia iringi juga. Nah ini artinya gitu. Ya sama-sama Katoliknya kan gitu. Tapi oleh Allah menjadi nggak buta. Istri ini nggak buta, dia bisa melihat. Tapi kemudian suatu saat itu dia dikasih order dari seseorang, dan order itu ternyata ayat Al-Quran, tapi dia nggak paham itu terjemahan surah ayat kursi. Jadi ayat kursi itu, jangan tahu ayat kursi, tahu artinya? Belum, makanya belum muslim. Ayat kursi itu arti terjemahan itu dikasihkan pada beliau, dikasihkan. Kayaknya ini dia tulis, dia rekamkan itu. Itu membuat bergejolak, itu dia punya spiritual. Akhirnya dia penasaran, kok iki sapa ta sing dadak Habib itu wis dibayar DP-ne nang garapen wae. Tapi begitu dia penasaran pengen ketemu, lah ngapa? Terus Pak pengen ketemu, dia ketemu tanya iki syairnya dari mana, bikinnya kayak apa ini jenengan kok luar biasa kuatnya. Itu bukan bikinan saya, itu dari kitab suci. Wah, jadi penasaran dia tentang Al-Quran, dan dia belajar. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena Allah kasih hidayah. Tapi istrinya terus gak terima, istrinya hanya minta cerai. Jadi istrinya tidak, terus akhirnya dia menikahi guru ngajinya. Nah, guru ngajinya itu kebetulan dulu alumni pondok pesantren Abdullah Umi Maktum di daerah Mojogedang itu, yang pusatnya di Mangkuyut. Dan Burumi itu dulu dengan suami kan pernah merintis pesantren. Nah istrinya itu ternyata alumni sana. Itu ketika menikah, lah terus memang dia akhirnya
ya selain masih bermusik tapi sudah mulai sangat mengurangi, sering dakwah ngantarkan istrinya ini ke bukan apa-apa, ngajari ngaji. Di beberapa keluarga-keluarga yang ada tunanetranya diajari itu baca dengan braille ini dan ngaji Quran. Tapi akhirnya dia ya 1 tahun yang lalu sempat kena serangan stroke ini Pak Santo ini. Oleh Allah akhirnya sudah mulai melemah dan dia minta murid-muridnya saja yang datang ke rumah dia kan itu. Ternyata itu dia masih tinggal itu di rumah ibunya yang Katolik itu gitu. Tapi ibunya ini tidak dalam posisi marah atau melawan, bahkan kalau malah tamu-tamu itu disupport sama ibunya. Jadi di depan rumah itu masih ada halaman kosong, terus sama Mas Santo gotong royong itu pakai kayu, pring dan seterusnya. Setiap Sabtu itu ada kegiatan orang ngaji di sana dan janjian itu nanti diajarkan ngaji itu. Dan kemarin tablik akbar itu 60-an orang, ternyata muridnya banyak sekali. Tunanetra semua. Jadi saya baru kali itu, saya udah kenal Mas Santo itu udah lama, udah 2 tahunan. Berapa kali saya minta bahkan ngisi di Darut Taqwa di pesantren saya waktu itu. Yang kedua di warung sedekah itu ya bawa urgent semuanya untuk ngasih hiburan. Tapi waktu itu tak pikir ya hiburan tok, saya nggak berpikir kalau dia ini guru ngaji. Yang guru ngaji istrinya ini yang disupport dan dia jadi ketua yayasannya. Ada yayasan itu yang beliau kelola karena saya memang leader Ustaz, saya pimpinan di kalangan ini tapi sering dimanfaatkan orang yang nggak buta tapi buta hatinya untuk mulai-mulai dana saja. Makanya akhirnya dia bikin sendiri ya ketua yayasannya, saya sendiri aja karena memang tunanetra seperti ini kan banyak bisa mendatangkan dana tapi biasanya dimanfaatkan wong sing ora uto ning atine sing uto. Jadi kadang-kadang ini naudzubillah. Ini betul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin sejatinya. Dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi kalau pengajian di depan kemarin pengajian alhamdulillah Ustaz, saya tanya dari mana itu jauh-jauh ternyata. Ada yang dari Sragen, ada yang dari Karanganyar, bahkan ada yang dari Jepara itu. Ini luar biasa itu. Ternyata kok banyak aktivitasnya. Inilah ngaji. Yang dibutuhkan apa? Mengatakan ya ini Al-Quran braille-nya Ustaz. Saya pikir harganya berapa, ternyata satu mushaf itu jutaan, hampir 2 juta sekian. Tapi ya inilah salah satu di antara aktivitas yang memang ya perlu disupport. Mereka ini memang tidak melihat matanya tetapi hatinya sangat bercahaya karena mereka ini apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar ya. Jadi mereka itu ketawa-tawa ke TV-TV itu. Saya agak grogi juga itu. Ngisi pengajian biasanya mereka yang melihat saya, sekarang saya melihat mereka nggak bisa melihat saya. Mereka hanya mendengar dari ucapan-ucapan saya kan. Makanya ya berucap yang baik-baik saja. Karena kalau berucap itu tidak dalam posisi baik dan menyakitkan ya itu bisa bermasalah nanti ke depannya kan gitu. Inilah dan ya seperti itu Ibu. Jadi jangan berpikir menjadi pemimpin itu menunggu dapat jabatan, itu bukan. Hari ini kita adalah para pemimpin. Kita sudah menjadi pemimpin. Seorang ibu itu adalah pemimpin di rumah. Guru pemimpin bagi muridnya kan itu. Pengurus pemimpin organisasinya. Kakak ya mimpin adiknya kan gitu. Kan gitu. Jadi diantara kita ini kan pemimpin. Dan setiap diantara kita ini akhirnya yang memimpin diri sendiri itu minimal kan gitu. Dan karena itu kepemimpinan dalam Islam pertama-tama yang ditanya bukan berapa banyak umatmu kira-kira. Berapa banyak orang yang tunduk kepadamu, anggota organisasimu itu jumlahnya piro. Nah saya kan si ditikoin niku kira-kira. Itu bukan itu. Tetapi apa? Berapa banyak amanah yang nanti mampu Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa Ustaz? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kembali ke konsep hari ini adalah bulan Maulid, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah.
awal pertama Rasul itu diperkenalkan itu bukan dengan kekayaannya, bukan dengan pengaruh jabatannya, bukan dengan kekuasaannya, tetapi integritasnya yang sangat dikenal di masyarakat. Apa Ustaz? Al-Amin. Rasulullah itu dikenal orang yang sangat jujur, orang yang sangat bisa dipercaya. Bahkan Al-Quran di Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung, sangat luhur. Maka ketika kita memperingati tentang Maulid Nabi, jangan hanya memperbanyak cerita tentang kelahiran beliau, jangan hanya memperbanyak pujian hanya dengan lisan, tapi mari kita bertanya, akhlak apa yang ada pada Nabi yang sudah hidup dalam diri saya. Itu namanya maulid. Kalau kelahiran Nabi itu maulud namanya. Tapi kalau maulid itu melahirkan kembali akhlak perilaku Rasul itu ada hadir di tengah-tengah kita, dan yaitu kita ini. Maksudnya apa Ustaz? Kalau Nabi itu dikenal sebagai Al-Amin, apakah saya juga menjadi orang yang dipercaya kira-kira? Kalau Nabi jujur, apakah saya ini juga jujur? Kalau Nabi amanah, apakah saya juga sudah menjaga amanah itu? Kalau Nabi adil, apakah saya ini termasuk juga sosok yang adil? Kalau Nabi memaafkan, saya minta maaf, apakah kita ini juga sudah memaafkan kira-kira? Saya kemarin ada diskusi menarik, tapi mudah-mudahan bisa selesai. Yarsis kan ada persoalan lagi, tapi oleh Allah alhamdulillah kemarin forum silaturahmi ulama itu diundang, dan saya juga diminta menjadi salah satu bagian yang mudah-mudahan bisa jadi sulit. Tapi ada yang menarik, sudah terpilih komposisinya nih. Yang penting alhamdulillah saya bahagia karena yang mimpin malah anak-anak muda nih di kalangan orang alim ya. Yang kebetulan nanti ketua dewan pembinanya itu ulama, itu malah usianya lebih muda dari saya, tapi yo peran kemanfaatannya sudah sangat besar dalam kehidupan di Solo Raya. Namanya Ustadz Sihabuddin. Ustadz Sihabuddin itu nanti jadi ketua dewan pembina di Yaksis nanti ya. Nah, terus ya alhamdulillah mudah-mudahan terus dia disupport di antara nanti ketua pengurusnya itu ya sudah settle dalam bisnisnya itu yang Pak Abah Aziz, Pak Parmin. Nah, kemarin Ustadz Siap itu cerita, kan proses itu kan nggak sederhana. Ya kenapa harus datang ulama, karena memang ya banyak problem yang sehingga kemudian rezeki itu tidak dalam posisi baik-baik saja. Apalagi proses akreditasi itu sering jadi masalah. Tapi beliau cerita, ini ceritanya menarik bagi saya. Ya mudah-mudahan oleh Allah kasih keberkahan. Dia cerita, saya ini bukan tiba-tiba jadi saya seperti ini. Saya itu sudah jadi ustadz, dia sudah masyhur dan seterusnya, tapi pernah dalam 3 tahun itu saya mengalami fase yang sangat sulit dalam urusan sempit sekali rezeki. Loh itu serius. Kenapa ya? Saya itu hanya pegang kadang-kadang hanya 100, 200, 300 itu dengan urusan yang harus saya kelola atas keluarga saya saja itu jauh dari cukup kira-kira. Sangat kurang. Kenapa kira-kira? Ternyata urusannya dengan Robbi Srohli Sodri. Itu urusannya ternyata dengan memaafkan. Jadi ketika hati itu nyempit itu maka urusan jadi sulit. Nah itu di fase itulah yang kemudian Allah bukakan. Ketika saya memaafkan, ketika saya bahkan ingin melupakan betul dan sudah betul-betul ya oleh Allah Ta'ala kami ingin satukan. Makanya dia cerita ketika syariat Islam itu dijalankan, misalnya Anda punya hak perwalian atas seseorang yang kebetulan dibunuh dia oleh seseorang. Dalam Islam kan hukum bunuh itu kan kisos. Nah, kenapa kok kisos itu kemudian diterapkan harus di depan umum? Itu rata-rata yang terjadi di Saudi. Ini cerita para masyayikh. 10 dari Arab eksekusi itu 7-8 diantaranya itu digagalkan. Gagal kenapa? Akhirnya dimaafkan. Ketika misalnya sudah pancung itu sudah diangkat, ketika sudah orang dilihat seperti itu rata-rata terus para keluarga korban kan diminta untuk melihat. Dan ketika sudah memaafkan apa yang terjadi kira-kira? Itu jadi sahabat yang erat,
jadi malah kemuliaan, jadi kebaikan. Ada teman bisnis yang jadi saling maju dan seterusnya. Jadi memaafkan itu sudah sampai pada titik di mana memang ya dendam itu kadang-kadang ya bunuh, dapat bunuh. Tapi apakah saya kemudian hukum itu harus betul-betul dibunuh? Ternyata memaafkan itu jauh lebih utama. Karena kadang-kadang begitu dipateni pun kadang-kadang ya masih dendam itu sampai kok tak tuntut. Pokoknya jangan wis rampung urusan dunia. Lalu ini serius. Jadi begitu itu terjadi Ustaz, itu semuanya itu dibikin mudah. Maka kalau hari ini masih banyak konflik di kita, keluarga kita, di organisasi kita, kapan organisasi kita ini akan menjadi lebih berkah, rezeki lebih banyak kira-kira? Kenapa Ustaz? Ya inilah nilai-nilainya. Makanya memaafkan ini, ya, apakah kita ini sudah menjadi orang yang mudah memaafkan? Kalau Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Itu makanya dipertanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ibu-ibu buka Quran surah At-Taubah ayat 119. Perhatikan di sana. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah orang-orang yang benar. Allah mengatakan jadilah orang-orang yang, Allah tidak mengatakan jadi wong sugih. Allah tidak mengatakan jadi orang yang punya jabatan, tetapi wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah orang yang jujur. Mengapa? Karena kejujuran itu fondasi kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan keluarga akan rapuh. Organisasi apalagi kira-kira gitu. Lembaga juga mudah hancur. Masyarakat juga seperti itu. Negara pun itu pasti akan terpuruk. Hari ini pada percaya nggak sama pemimpin? Oh, Anda nggak percaya. Gimana pemimpinan itu bisa berjalan dengan baik? Tapi ini fakta itu. Nggak sederhana orang membangun kepercayaan ini. Makanya kita harus lihat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ibu mengatakan sebentar ketika dipanggil padahal sebentarnya 1 jam kira-kira? Pernah nggak? Pernah nggak? Sudah saya kirim padahal sebenarnya belum. Pernah nggak? Pernah kan jenengan mengatakan saya tidak tahu padahal sebenarnya tahu tapi malas Anda untuk menjelaskannya. Naudzubillah. Loh itu betul. Pernahkah Anda menerima uang yang bukan hak lalu kemudian kita pilih diam saja? Pernahkah jenengan menggunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa ingin menyampaikan dan memberikan laporan pertanggungjawaban? Pernahkah menyampaikan cerita tetapi kita tambah-tambahkan agar lebih menarik? Ini semua perlu kita renungkan. Kenapa Ustaz? Karena kejujuran itu tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Kejujuran itu dimulai dari perkara yang kecil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Buka Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, sungguhnya Allah itu menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila ditetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian bisa menetapkannya itu dengan seadil-adilnya. Jadi ayat ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa bernegara. Karena pemimpin tanpa amanah itu akan berubah ke sewenang-wenangan. Jabatan tanpa kejujuran akan berubah menjadi kesempatan memperkaya diri. Dan kekuasaan tanpa takut kepada Allah itu akan berubah menjadi alat yang menindas. Maka kalau kita ingin Indonesia semakin baik, jangan hanya bertanya siapa pemimpinnya, tetapi bertanyalah seperti apa karakter masyarakatnya. Loh kenapa Ustadz? Karena pemimpin lahir dari masyarakat. Ini jenengan nonton Gibran bijane kok mungkin kau nonton anak Dewi gitu. Saya minta maaf. Kalau masyarakat membiasakan ketidakjujuran, pemimpin yang jujur akan terasa terasing. Naudzubillah. Kalau masyarakat terbiasa dengan suap, maka pemimpin yang bersih akan terasa aneh. Kadang-kadang ini aneh kira-kira. Loh itu betul. Wong saiki dadi wong jujur kuwi ra sederhana ning Indonesia nih. Iya apa itu? Kalau masyarakat menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa,
maka perjuangan kemerdekaan ini pasti akan kehilangan ruhnya. Loh ini naudzubillah. Makanya ibu-ibu, mari kita merdeka dari merdeka fisik menjadi merdeka moral. Ini penting. Kita patut bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, tapi mari kita maknai kemerdekaan lebih dalam. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka itu adalah kemampuan memilih kebaikan meski hawa nafsu mengajak kepada keburukan. Orang yang bebas tetapi diperbudak oleh uang sebenarnya belum merdeka. Orang yang bebas tetapi diperbudak oleh pujian itu juga belum merdeka. Orang yang bebas tapi tidak mampu mengendalikan amarah sejatinya juga belum merdeka. Orang bebas tapi takut berkata benar karena takut kehilangan jabatan itu juga belum merdeka. Kemerdekaan yang paling tinggi adalah ketika manusia hanya tunduk kepada Allah dan dia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Karena itu perjuangan kemerdekaan harus diteruskan dengan perjuangan moral. Kalau pahlawan dulu melawan penjajah, hari ini kita melawan kebohongan. Kalau dulu kita memperjuangkan, membela, mempertahankan tanah air, kita bagaimana berjuang mempertahankan kejujuran. Kalau dulu mereka menjaga kemerdekaan, maka kita hari ini menjaga amanah bangsa ini. Karena kalau dulu mereka memberikan nyawa, kita minimal memberikan kejujuran, waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan negeri. Bagaimana menjadi muslimah dalam memperjuangkan kehidupan Ustaz? Ada 4 hal yang mudah-mudahan nanti bisa Anda renungkan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan. 1, berjuanglah, jadilah mujahidah dalam keluarga. Dan keluarga gimana Ustaz? Kenalkan seluruh anggota keluarga dengan Allah. Didik anak untuk mengenal Allah. Ajarkan kejujuran. Beri nafkah, makan yang halal, menjadi teladan, bukan hanya ngasih nasihat tok. Tapi kasih itu mujahidah itu. Yang kedua, mujahidah di tempat kerja. Kalau Anda hari ini juga beraktivitas di medan maisah, mencari bisaroh, datang tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh. Jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak memanipulasi laporan, tidak menggunakan jabatan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau Anda hari ini ibu-ibu aktif dalam organisasi, mujahidah yang ketiga adalah di organisasi. Nggak perlu berebut posisi, tidak menjadikan organisasi sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi. Mau bermusyawarah, mau menerima kritik, berani mengakui kesalahan, mau menyerahkan amanah kepada orang yang dirasa lebih mampu. Kadang-kadang orang kalau sudah punya posisi itu ragilem diganti. Pengennya rong periode, pengennya rong periode. Maka aturannya rong periode. Terakhir, mujahidahlah di media sosial, di medsos. Kenapa Ustaz? Jadi kita harus merdeka juga dari dosa itu. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas, tidak memfitnah, tidak membuka aib, tidak membuat konten yang hanya untuk mencari pujian saja, tidak mudah marah kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Maulid yang insya Allah besok kita akan rayakan, tapi harus diingatkan karena setiap hari kita harus hidupkan itu perilaku dan keteladanan Rasulullah. Ya ini jadi pertanyaan, kalau hari ini Rasulullah hadir di tengah kita, akhlak apa yang ada pada diri saya yang ingin kita perbaiki? Itu yang patut untuk dipertanyakan. Karena Maulid Nabi itu bukan sekedar mengenang tanggal kelahirannya saja, tetapi pada momentum untuk menghidupkan kembali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari. Kemerdekaan itu ya bukan hanya pasang bendera umbul-umbul merah putih saja. Kemerdekaan ini adalah kesempatan untuk menjadi bangsa yang lebih mulia, lebih bermartabat. Perjuangan bukan sekedar mengenang jasa para pahlawan, tapi bagaimana kita meneruskan nilai-nilai pengorbanan yang sudah dilaksanakan oleh mereka. Dan menjadi mujahidah juga bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar, yang hebat dan seterusnya. Kadang-kadang
Jihad terbesar kita itu bahkan dimulai dari diri. Karena orang kuat itu kata Rasulullah bukan wong jagoan gelut, tapi bagaimana orang ternyata bisa menahan hawa nafsunya. Jujur ketika berbohong terasa jauh lebih mudah. Jadi bohong rapopo itu. Tapi kamu malah memilih jujur, itu luar biasa. Amanah ketika sebenarnya khianat itu memberi keuntungan besar dalam hidupmu. Kadang-kadang kan gitu. Tapi Anda tetap amanah. Enggak, ini harus diberikan, ini harus disampaikan. Sabar ketika sebenarnya marah atau memarah itu lebih memuaskan. Hari ini kan kita kadang-kadang wis puas aku tak one-one gitu. Tapi dia bisa lebih memilih sabar. Memaafkan ketika membalas itu terasa lebih nikmat. Dan menolak yang haram ketika uang itu ya sangat menggoda jenengan kira-kira gitu. Dan itulah perjuangan ibu-ibu. Dan mungkin itulah kepahlawanan hari ini yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan. Ini sudah jam 11. Kita memaafkan itu kan. Kita biasanya itu ya sudah memaafkan tapi kamu masih muncul masih muncul dia itu ada dua kata kuwi ngapura ning beda pesane. Yang pertama yang disebut dengan ghafurun. Yang kedua adalah afuun. Nah, dalam Quran ini yang disebutkan bukan ghafur, yang memaafkan, tapi afuun. Makanya kan wal afina anin nas. Apa bedanya ghafur sama afuun, Ustaz? Itu makanya ada doa yang kalau di Lailatul Qadar itu terus kita cari, dan itu kemuliaan besar saat manusia itu bisa mendapatkannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, kan gitu. Pertanyaannya Pak Ustadz, ini kan apa bedanya? Kalau ghafur itu ya ngapura ning ijik ngiling-ngiling. Jadi ijik ana catetane. Berarti kalau ghafur itu kuwi ngapura ning ijik kelingan. Itu karena ijik mbok catet, ora mbok obong. Tapi kalau afuun wis hilang betul. Makanya itu harus dirubah, Kak. Seperti tadi saya katakan, itu orang kalau minta ketika kita dilukai, kita disakiti, ada keluarga kita yang dibunuh sama seseorang, hukum qisas ditegakkan itu kan terlihat sangat adalah, sangat adil. Orang yang membunuh ya harus dibunuh. Orang kan dendam betul, sehingga ketika mati kan ya sudah selesai urusannya, bisa diselesaikan. Tapi kalau Anda mau memaafkan itu jauh lebih. Loh, memaafkan itu kaya ngopo Ustaz? Yo ngapura. Lah begitu ngapura apa yang terjadi? Makanya tadi kisah ceritanya kan begitu ngapura ya hanya malah dianggap kaya dadi anake dhewe. Mongko ndemben mateni. Malah dadi mitra bisnisnya. Malah dadi kemuliaan dan kebaikan sehingga reketnya ngentele kaya umbel kira-kira cedake. Malah medeni. Tetapi ini nilai-nilai. Jadi kalau itu masih dendam itu jenengan belum wal afinanin. Anda belum melepaskan. Jadi nek rapot kuwi iki ana abange dan iki mbok simpen. Nek afuun kuwi wis diobong, wis enek bekase. Jadi memang kualitasnya bisa beda-beda. Lah caranya gimana Ustaz? Ya saya minta maaf. Itu kalau kamu diutangi dan akhirnya kamu sudah mau memaafkan, ya sudah maafkan itu sejauh mana? Menundanya pembayaran utang ya nggak apa-apa, Anda masih mengharapkan dapat utang, tapi memaafkan, itu dadi angel. Makanya wis diapura kuwi malah dibebaski.
wis rasa bayar. Kok iji ono malah kayak ono duit neh wae niku. Ya ora usah kayak utangan ning mbok kayak sedekah. Oh, itu menghilangkan. Makanya sedekah itu akan menguatkan kasih sayang. Ada nilai kasih sayang yang akan bisa datang. Maka kasih sedekah. Itu Imam Abu Hanifah kalau dia dikritik kan rasanya yang grundel. Tapi bagian kritik malah dikai parcel gitu. Hari malah dia, ya siapa mau mengkritik saya, ngelak-ngelak saya, karena dia butuh masukan, tapi dan itu dikasihkan. Walaupun dia ada adabnya sebenarnya orang itu kalau kritik seseorang kan tidak semua orang sanggup kekurangannya itu dibuka di depan yang lain. Tapi kalau ada pembicaraan yang kurang, itu kalau bisa ya tersembunyi. Aib itu ya disembunyikan kan gitu. Tapi kalau kemudian sudah diangkat sampai medsos, diviralkan, diketahui banyak pihak, banyak orang, kalau tidak dalam posisi mau menyelesaikan kan malah jadi rame dan dendamnya ya ora rampung-rampung. Gitu mungkin. Ini masih ada itu masalah itu. Kalau masih ada berarti minta sama Allah. Kita berdoa. Nah, itu sedangkan rezeki kita ini sebenarnya tergantung kelapangan hati kita ini. Kelapangan hati kita ini. Orang kalau sudah tidak peduli ya orang tidak akan melakukan apa yang memang menjadi tugasnya. Nabi Musa masih terus mengingatkan kepada Fir'aun di saat ketika Fir'aun sudah sedemikian rupa, tapi pesannya ya Robbi srohli oh ya Fir'aun itu jahatnya karu-karuan, dolimnya ya luar biasa. Ya memang Rasulullah itu ya manusia sebagaimana kita. Rasulullah pernah ada kejadian dengan seorang yang membunuh Hamzah ya. Pernah dengar siapa itu? Wasi itu seorang budak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Dia malah menjadi muslim. Mau termasuk orang yang sangat melukai hatinya karena dia membuka yang makannya Hindu. Itu Hindu dia ternyata masuk menjadi muslimah juga. Nah ini yang menarik, di depan wasi itu dia bicara ya. Ya ini saya maafkan tetapi dia minta agar jenengan tidak sering berhadapan di depannya Rasulullah karena mengingatkan duka. Jadi ada kenangan duka itu nggak pernah bisa hilang juga. Tetapi dengan kita menghilangkan memorinya ya insya Allah hilang. Jadi ibu kalau masih berduka itu karena masih menyimpan hal-hal yang membangkitkan memori. Itu foto-foto almarhum dilepasi semua saja. Pakaiannya, sepatunya, tasnya. Karena kadang-kadang jenengan jadi sering sedih, tidak jadikan kenangan itu. Atau mungkin punya putra yang sangat dicintai, sayangi baju-bajunya, kenangan-kenangannya, kamarnya dirubah semua catnya. Loh itu serius ini. Ini cara menghilangkan ingatan. Wa tandur nafsu ma qaddamat. Semakin panjang kamu melihat ke depan itu semakin lapang hati. Semakin panjang lihat ke depan. Ke depan itu maksudnya apa Ustaz? Itu sampai surga. Jadi orang beriman itu dia akan melakukan karena dia kepengen banget bisa mlebu. Dan orang beriman yang bisa merasakan panasnya neraka. Pernah lihat Muhammad Ali? Tinju 10 tahun yang lalu beliau meninggal di bulan Agustus itu. Tapi kenangan Muhammad Ali itu besar sekali, integritasnya sangat kuat. Muhammad Ali itu di mana-mana bawa korek api. Buat apa? Itu dia seringkali ketika punya keinginan berbuat maksiat itu korek api itu dinyalakan dan dia pegang itu panasnya api. Anda bisa bayangkan. Jadi itu sangat menjaga dia untuk menjauhi segala bentuk peluang kemaksiatan karena korek api itu akan dinyalakan mengingatkan dia kepada neraka. Pokok saiki wong diweden-wedeni neraka. Diiming-imingi surga. Astagfirullah. Ini ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa berada dalam naungan dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kehidupan kita ini menjadi
lebih mulia, lebih baik dengan akhlak yang mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala yang ditunjukkan dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan yang menggenggam hidup kami. Engkau mengetahui betul ya Allah air mata yang tak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui betul ya Allah lelah yang sering kami sembunyikan di balik senyum-senyum kami ya Allah. Dan Engkau mengetahui betul ya Allah di antara doa-doa yang hanya mampu kami bisikkan dalam hati ini ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami mencintai Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mencintainya bukan hanya dengan ucapan ya Allah, tapi dengan mengikuti akhlaknya. Rasulullah adalah manusia yang jujur ya Allah. Jadikan kami wanita-wanita yang jujur ya Allah. Rasulullah adalah manusia yang amanah ya Allah. Jadikan kami perempuan yang amanah ya Allah. Rasulullah adalah manusia yang penyayang ya Allah. Jadikan kami wanita-wanita yang penyayang ya Allah. Rasulullah adalah manusia yang sabar ya Allah. Jadikan kami perempuan yang sabar. Rasulullah itu memaafkan ya Allah. Ajarkan kami bagaimana cara memaafkan ya Allah. Rasulullah menolong orang yang lemah. Ajarkan kami peduli kepada orang yang membutuhkan. Ya Allah, jangan jadikan Maulid Nabi hanya sebuah acara ya Allah. Jadikan ya Allah momentum pagi ini awal perubahan akhlak kami. Setelah kami pulang dari majelis ini, jadikan lisan kami lebih lembut ya Allah. Jadikan hati kami lebih lapang ya Allah. Jadikan rumah kami lebih damai ya Allah. Jadikan tangan kami lebih ringan untuk bersedekah ya Allah. Jadikan kaki kami lebih ringan menuju majelis-majelis ilmu, masjid-masjid ya Allah. Dan jangan jadikan hati kami untuk bisa lebih memudahkan untuk memaafkan ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya nanti kami akan meninggalkan semua yang kami cintai ini ya Allah. Rumah akan kami tinggalkan, harta akan kami tinggalkan, jabatan akan kami tinggalkan, kendaraan akan kami tinggalkan, nama dan popularitas pun akan kami tinggalkan. Orang-orang yang kami cintai hanyalah mengantarkan kami sampai ke makbarah pemakaman ya Allah. Setelah itu ya Allah, kami pasti sendirian ya Allah. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, tak ada kekayaan, tak ada pengikut, yang tersisa hanyalah amal. Maka ya Allah, jangan biarkan kami pulang kepadamu membawa hati yang penuh kesombongan ya Allah. Jangan biarkan kami pulang kepadamu membawa amanah yang kami khianati ya Allah. Jangan biarkan kami pulang kepadamu dengan dosa yang belum kami taubati ya Allah. Jangan biarkan kami meninggal sebelum Engkau benar-benar mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kematian datang kepada kami, datanglah dalam keadaan Engkau sangat ridho kepada kami. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan akhir kehidupan kami husnul khotimah. Dan ketika kami dibangkitkan nanti ya Allah, bangkitkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh di antara orang-orang shodiqin dan syahidin ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup. Mungkin bisa jadi puluhan tahun, mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa hari. Bahkan mungkin ya Allah hari ini adalah satu hari terakhir dalam kehidupan kami. Kalau kami mengikuti jalan di antara tanggal, bulan kematian-Mu, maka esok adalah hari terakhir kami ya Allah. Maka jangan pernah sia-siakan sisa umur kami ya Allah. Jika masih ada waktu yang tersisa, jadikan waktu itu penuh kebaikan ya Allah.
Jika masih ada rezeki yang tersisa ya Allah, jadikan rezeki itu penuh keberkahan ya Allah. Dan jika masih ada kesempatan berbuat baik ya Allah, jangan biarkan kami bisa melewatkannya sia-sia ya Allah. Dan jika masih ada orang yang harus kami maafkan ya Allah, berikan kami kekuatan untuk memaafkan. Dan jika masih ada orang yang harus kami mintai maaf ya Allah, berikan kami kerendahan hati untuk meminta maaf. Jika masih ada amanah yang belum kami tunaikan ya Allah, bantu kami menunaikannya ya Allah. Dan jika masih ada dosa yang kami tinggalkan ya Allah, kuatkan atas kami untuk bisa meninggalkannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami hanya punya satu permintaan. Jangan pernah tinggalkan kami sendiri bersama diri kami sendiri ya Allah. Bimbing ketika kami bingung ya Allah, tegur ketika kami salah ya Allah. Bangunkan kami ketika kami lalai ya Allah. Kuatkan kami ketika kami lemah ya Allah. Tenangkan kami ketika kami gelisah ya Allah. Ampuni ketika kami berdosa ya Allah. Dan terima kembali kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, sampai kami harus bertemu dengan-Mu ya Allah. Jadikan kami mujahidah yang jujur ya Allah, mujahidah yang amanah, mujahidah yang sabar, mujahidah yang ikhlas, mujahidah yang menjaga keluarga, mujahidah yang mendidik generasi, dan mujahidah yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujahidah yang bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dan saat suatu hari nanti kami dipanggil menghadap-Mu ya Allah, panggil kami dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Ya Allah, kami ingin pulang kepada-Mu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Kami ingin bertemu Rasulullah. Kami ingin berkumpul bersama keluarga kami di surga. Kami ingin melihat wajah-Mu yang mulia. Maka jangan haramkan kami ya Allah dari rahmat-Mu. Jangan haramkan kami dari ampunan-Mu ya Allah. Jangan haramkan kami dari surga-Mu ya Allah. Terimalah doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni dosa kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, berikan husnul khatimah atas kematian kami ya Allah. Dan khusus ya Allah, sehatkan saudari kami ya Allah, Ketua Wanita Islam Kota Surakarta Bu Yayu ya Allah, agar bisa pulih dan sehat kembali dan berkumpul bersama kami. Dan kumpulkan nanti kami bersama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pangapunten lepatipun. Aku lu kali ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.